Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Ya, baik. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang gejala masalah individu. Jadi sebelum seorang konselor itu membantu individu atau dinamakan konseli dalam membantu menemukan alternatif pemecahan masalah, maka seorang konselor itu perlu nih mengetahui hakikat dari sebuah masalah itu apa. Begitu pula mengedukasi kepada individu bahwa masalah itu juga seperti apa. Baik, teman-teman yang baik, di materi ini kita akan membicarakan tentang hakikat atau apa sih yang dimaksud masalah itu, kemudian gejala masalah individu itu seperti apa sih, dan yang terakhir adalah bagaimana kita nanti melakukan diagnosis, prognosis, dan kemudian treatment atau intervensi atau upaya apa yang perlu dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu konseli dalam mengatasi masalahnya. Oke, next. Yang pertama adalah masalah. Kita sering dengar kata masalah. Tidak sedikit pula orang yang belum begitu paham mengenai hakikat sebuah masalah. So, sebenarnya apa sih masalah itu? Apa yang dimaksud dengan masalah? Teman-teman yang baik, menurut psikologi kognitif, problem atau masalah itu kurang lebihnya adalah adanya gap, is a gap, adanya kesenjangan, batasan, atau ketidaksesuaian antara ekspektasi dan juga realita, oke, atau harapan dan kenyataan. Harapan, tentu harapan orang kan baik, ya kan? Tetapi kenyataannya dirasa tidak menyenangkan. Nah, disitulah muncul sebuah masalah. Masalah itu muncul dari situ, adanya gap atau dalam hal ini adalah discrepancy between present state and future state or desired goal. Jadi ada hal yang kusut lah atau tidak pas antara apa yang sebenarnya diharapkan baik, ternyata pada kenyataannya dirasa itu tidak baik atau membuat tidak nyaman, membuat tidak enak. Nah, tapi hal penting yang juga perlu teman-teman ketahui, ternyata kita perlu memandang masalah itu dari dua sisi. Ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Nah, masalah ini tentu akan bersifat negatif manakala problem ini itu menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak enak. Seperti mungkin menimbulkan stres, depresi, kecemasan yang berlebih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perasaan-perasaan yang tidak enak ini tentu normalnya individu atau manusia itu kan menolak perasaan ini. Nah, disitulah masalah itu bersifat negatif. Beda halnya ketika masalah itu bersifat positif. Ketika si problem ini tidak menimbulkan apa-apa, tidak menimbulkan efek depresi, tidak menimbulkan kecemasan. Nah, ketika ketika positif ini justru malah menimbulkan rasa senang, optimisme, tentu kan orang itu akan menerima nih problem ini nih sebagai apa? Sebagai mungkin salah satu motivasi untuk membentuk diri yang lebih baik. Sehingga ketika ada konseli atau individu menceritakan masalahnya kepada Anda sebagai seorang konselor, perlu diidentifikasi dulu nih, sebenarnya dia itu merasa nyaman tidak dengan masalah tersebut. Karena terkadang ada orang itu yang sebenarnya sudah memandang positif sebuah masalah. Oh, ternyata masalah ini bisa membantu individu atau membantu saya, misalnya sebagai seorang konseli, untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih positif. Begitu kira-kira. Namun di sisi lain ada juga nih yang belum bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena apa? Karena masalahnya bersifat membuat efek negatif kepada konseli, stres, depresi, dan sebagainya. Nah, di situ hakikat penting ya yang perlu teman-teman ketahui dari sebuah masalah nih. Nah, di situ kita sebagai seorang konselor dan juga konseli itu perlu memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Konselor itu juga perlu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah individu, dan individu pun perlu bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya. Si individu itu pun kita perlu edukasi agar dia memiliki kemampuan juga nih dalam menyelesaikan masalah. Nah, di situ seorang konselor itu perlu mengajak seorang konselor untuk memikirkan, sehingga konselor itu mau memikirkan sebuah masalah itu misalnya terjadi karena apa, faktor penyebabnya apa, kok bisa muncul masalah tersebut. Oke, kemudian kita support, kita bantu buka pikirannya, perasaannya, agar seorang konselor itu menemukan alternatif pilihan pemecahan masalah. Namanya pilihan itu kan tidak hanya satu biasanya, ya toh.
Nah, kemudian mempertahankan atau memilih, sehingga pilihan atas alternatif pemecahan masalah tersebut muncul dari seorang konselor, bukan dari seorang konselor. Konselor hanya membantu membuka cakrawala berpikir, kemudian perasaan, sehingga dia mampu secara mandiri menentukan pilihannya dia sendiri, alternatif pemecahan masalahnya sendiri. Nah, menemukan solusi yang ideal tentunya harapannya dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, atau syukur-syukur malah secara keseluruhan bisa menyelesaikan problem yang negatif. Nah, ini kemampuan ini perlu dilakukan ya, dan dimiliki oleh seorang konselor dan juga seorang konselor. Nah, teman-teman yang baik, ada beberapa hal penting lain lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ketika proses konseling sudah menemukan titik bahwa masalah itu terjadi karena apa, seperti apa sih masalahnya, maka kita perlu melakukan diagnosis. Nah, diagnosis dalam hal ini adalah upaya menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya suatu masalah. Nah, upaya ini perlu dilakukan nih oleh seorang konselor, sehingga nanti konselor bisa memahami secara lebih komprehensif. Ternyata masalah ini timbul karena apa? Itu diagnosis. Nah, setelah itu kemudian adalah memprognosis. Proses konseling ini dilakukan sebagai upaya untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi apabila permasalahan atau problem itu tidak diselesaikan. Sehingga dengan adanya prognosis ini, konselor dan konseling tahu bahwa ternyata masalah itu memang harus diselesaikan. Masalah yang berefek pada sisi negatif tadi itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ketika tidak terselesaikan, maka akan menimbulkan kemungkinan muncul atau apa ya istilahnya muncul permasalahan baru di kemudian hari. Sehingga itu harus diselesaikan. Tentu harus dikasih tahu dulu kira-kira seperti apa nih kemungkinan-kemungkinannya, sehingga problem ini harus segera diselesaikan. Nah, di sisi lain, setelah menemukan ini, maka seorang konselor itu juga perlu memberikan intervensi atau treatment. Nah, treatment-treatment tersebut nanti akan kita pelajari secara lebih detail dalam materi tentang pendekatan-pendekatan konseling. Itu namanya treatment. Karena konseling itu bersifat terapeutik. Terapeutik itu artinya ada beberapa intervensi atau treatment yang perlu dilakukan oleh seorang konselor untuk lebih dekat membantu memahami konseling untuk segera menemukan alternatif pemecahan masalah dan segera memutuskan dan memilih pemecahan masalahnya seperti apa, berupa treatment-treatment. Nah, teman-teman yang baik, ini beberapa prosedur umum ya yang dilakukan oleh konselor selama proses konseling. Di antaranya itu melakukan identifikasi kasus. Identifikasi kasus ini adalah memahami tentang mungkin deskripsi kasusnya itu seperti apa sih. Setelah itu agak lebih spesifik lagi mengidentifikasi masalah. Masalah itu mungkin muncul kenapa nih, kemudian didiagnosis. Diagnosis tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman ya, faktor penyebab. Tentunya berbeda dengan identifikasi masalah. Mungkin identifikasi masalah itu lebih umum daripada diagnosis. Kalau diagnosis itu sudah lebih spesifik nih, apa penyebabnya kira-kira. Itu kemudian lakukan prognosis tadi. Setelah dilakukan prognosis tadi, kemudian diberikan treatment agar apa yang diprognosiskan itu harapannya tidak terwujud. Artinya, treatment itu membantu konseling dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Setelah alternatif pemecahan masalah itu ditemukan, kemudian seorang konselor juga perlu melakukan evaluasi atau follow up, dan juga bisa juga dengan melakukan supervisi kepada seorang konselor ini sudah sejauh mana mereka benar-benar disiplin dan berkomitmen dalam mengubah perilakunya dia menuju ke arah yang lebih baik. Nah, beberapa di antaranya teman-teman semuanya, sebenarnya gejala masa individu itu sudah banyak sekali ya. Ini hanya just sampel aja nih. Seperti misalnya social anxiety. Seseorang itu yang merasa fobia sosial, berada di lingkungan sosial, dia merasa enggan, tidak bisa bergerak lah istilahnya gitu ya. Kemudian stres akademik, terutama mahasiswa, para pelajar dan sebagainya, mungkin karena banyak tugas, tidak bisa membagi waktu, ya kan, tentu akan menimbulkan kecemasan atau depresi atau stressing bagi individu. Negatif self esteem. Sebenarnya self esteem itu positif ya, kemampuan untuk mengatasi masalah. Tapi karena bersifat negatif, akhirnya dia itu merasa kayak dia itu nggak bisa apa-apa. Bahkan dia membandingkan bahwa orang lain itu lebih mampu, lebih bisa daripada saya, misalkan. Itu negatif self esteem. Karena kita harus optimis nih, ya kan, percaya diri. Fear atau kedukaan.
misalkan ditinggal meninggal dunia misalnya oleh orang-orang yang disayangi, misalkan mungkin emptiness syndrome seperti orang yang lanjut usia, ya kan, atau orang tua yang merasa sendiri, merasa sepi gitu ya, sehingga dia merasa kurang nyaman ketika anaknya atau saudaranya itu pergi meninggalkan rumah karena bekerja, karena kuliah, dan sebagainya. Ini beberapa contoh-contoh gejala masalah individu. Nah, teman-teman, setelah ini silakan teman-teman membuka link kuis yang sudah saya share. Kemudian teman-teman baca di situ nih ada contoh problemnya, kemudian temukan diagnosis, prognosis, dan kira-kira treatmentnya seperti apa sih. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.